tahun 2024 ini, energi dari semesta itu mendorong kita, jiwa-jiwa manusia ini untuk melakukan pembersihan, pemurnian. Semua orang diproses oleh semesta, diproses oleh Yang Maha Kuasa. Diminta untuk memurnikan pikiran, memurnikan batin. Kalau pikiran dan batinnya bisa termurnikan secara total, maka jiwanya juga akan murni. Nah, ini agenda kenapa pada tahun 2024 itu semua orang kok diproses seperti itu? Karena untuk menyambut tahun 2027 hingga 2030 ya, seperti yang sudah saya sampaikan di live saya sebelum-sebelumnya. Nah, tidak terkecuali semua orang ya, tidak terkecuali entah itu yang sudah tercerahkan, entah itu yang sudah bangkit secara spiritual ataupun belum, entah itu yang beragama A, B, C atau yang tidak beragama sekalipun, semua diproses. Bahkan saya juga diproses dan baru semalam ya saya mendapatkan pembelajaran pengungkapan, dan istilah saya biasa menyebutnya sebagai trial ya, dari entah itu dari semesta ataupun dari tim deitas ya, deitas utama yang membimbing, memandu dan melindungi perjalanan saya, perjalanan evolusi dan transformasi saya ya. Jadi ceritanya begini, semalam itu ya, saya karena terbiasa lebih aktif menggunakan ini ya, laptop ya, saya nonton YouTube pun lewat laptop, jarang nonton YouTube dari HP ya. Tapi tadi malam saya coba cek Instagram ya, entah kenapa ya ada dorongan untuk cek Instagram di bagian DM ya. Ternyata ada satu permintaan pesan di DM yang masuk ya. Biasanya saya jarang ngecek, dan kalaupun saya ngecek itu karena memang ada dorongan ya. Jadi tidak selalu saya cek. Jadi karena semesta sendiri yang menggerakkan, atau rasa sejati saya atau higher self saya sendiri yang menggerakkan, dan mana yang saya respon itu juga berdasarkan keputusan semesta, keputusan higher self ya. Jadi tidak semua saya respon, saya balas seperti itu. Kadang saya baca terus saya hapus ya, tidak saya respon yang bagaimanapun. Karena saya mengikuti ini ya, mengikuti peraturan dari Yang Maha Kuasa, peraturan dari semesta dan higher self saya sendiri ya. Jadi saya tidak di sini tidak untuk menyenangkan orang lain ya. Nah, saat ada satu DM ini di kolom permintaan pesan yang masuk ke DM saya. Jadi saya buka, oh ternyata isinya adalah orang yang misuh-misuh ya, atau bersumpah serapah. Orang ini memaki-maki saya sedemikian rupa. Saya cuma, karena saya ini pertama kalinya, jujur saya ini pertama kalinya saya berada di situasi seperti ini ya. Situasi dimana ada orang yang memaki-maki saya sedemikian rupa, panjang banget gitu ya. Secara cipta rasa karsa saya merasa, apa ya istilahnya, merasa tergelitik. Nah, cipta saya mulai riuh, rasa saya mulai cekit-cekit seperti itu ya. Dan karsa saya mencoba mendorong saya untuk ini apa, memberikan respon, membalas seperti itu. Tapi saya diam sejenak. Saya menundukkan cipta rasa karsa saya kepada sang kesadaran agung. Saya diam. Saya mengenyahkan karsa untuk menghakimi orang ini. Saya diam. Saya juga mengenyahkan rasa saya, rasa marah, jengkel, terhina dan sebagainya ya.
saya juga mengenyahkan cipta ya, segala skenario yang ada di dalam pikiran saya itu saya enyahkan, saya diam, saya terhubung dengan higher self, dengan semesta, dengan sang kesadaran agung. Oh Tuhan semesta alam, aku menyadari bahwa fenomena eksternal yang aku hadapi saat ini adalah refleksi dari fenomena internal yang ada pada diriku. Fenomena makrokosmos itu adalah refleksi dari fenomena mikrokosmos. Tunjukkanlah sejelas-jelasnya fenomena internal seperti apa yang terrefleksikan kepada kondisi ini, kepada situasi ini. Pesan apa, kebijaksanaan seperti apa yang dibawa oleh orang ini, pribadi ini kepadaku. Jadi setelah hening, kemudian saya mendapatkan kesadaran ya, mendapatkan kesadaran bahwa orang ini, pribadi ini ternyata adalah refleksi atau pantulan dari diri saya sendiri ya. Pantulan dari diri saya sendiri yang selama ini saya abaikan, yang selama ini mungkin belum saya bereskan, yang selama ini saya redam, saya sangkal semacam itu ya. Ada beberapa hal yang dibawa ya, pesannya di sini adalah orang ini adalah gambaran diri saya yang merasa kecewa karena sebuah penolakan. Orang ini adalah gambaran diri saya yang merasa marah, kecewa, dan tidak terima ya dengan penolakan. Kemudian saya mundur ke belakang. Apa sih yang memicu rasa kecewa, marah, dan tidak terima pada diri saya yang belum saya bereskan, belum bisa saya lampaui, seperti itu ya istilahnya. Oh, kemudian saya satu-satunya peristiwa yang membuat saya marah, jengkel, kecewa karena sebuah penolakan itu adalah di zaman ini ya, waktu saya SMK, saya itu berusaha untuk berambisi untuk menjadi penulis yang istilahnya karyanya atau novel yang saya tulis itu, ambisi saya itu novel harus terbit, harus diterima di penerbit besar. Nanti kalau sudah terbit bisa menghasilkan banyak uang begini bla 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 bla. Nah, pada kenyataannya, kenyataan hidup yang saya hadapi saat itu, naskah saya ditolak sana sini. Nah, ditolak pun cara penolakannya agak mungkin kurang apa ya istilahnya, kurang mengenakan ya. Penolakan saja itu sudah tidak mengenakan, tapi cara menolaknya para penerbit itu bagi saya itu meremehkan saya, karena menurut saya kalau memang ditolak ya harus segera diberitahukan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kan naskah ini dikirim, nanti diberitahukan diterima atau ditolaknya itu 3 bulan. Nah, saya pernah menunggu tanpa pemberitahuan itu sampai 1 tahun tidak ada pemberitahuan. Jadi saya jengkel. Jadi saya berusaha mengontak editornya, apakah ini sudah ada kabar yang begini, ternyata ditolak. Nah, saya merasa penantian saya itu sia-sia. Kalau memang ditolak, ya harus diberitahukan sesuai dengan kesepakatannya. Nah, itu kejengkelan saya di situ ya. Kemudian saya marah pada situasi tersebut, tapi saya tidak bisa mengekspresikannya. Oh ya sudah, dan saya tidak melampaui itu saat itu ya. Saya tidak melampaui itu, saya tidak berproses, saya tidak menerima kenyataan tersebut, saya juga tidak menerima, saya menyangkal ya, saya kemudian bukannya menerima rasa jengkel, rasa marah, rasa kecewa dalam diri saya, tapi saya malah
mengabaikan itu, ya sudah lah ya. Menyangkal, kemudian juga menolak, rasa saya malah mencoba mengalihkannya. Nah, itu satu ya. Pesan yang dibawa oleh orang ini, orang yang mengirim DM kepada saya itu adalah, hey, semesta seolah bicara sepertinya, hey, kamu itu belum beres loh soal kekecewaan, soal kemarahan dan kejengkelan kamu gara-gara triggernya itu penolakan. Apakah kamu nanti kalau dihadapkan dengan penolakan lagi, apakah kamu masih akan marah, jengkel, atau kecewa dengan penolakan tersebut, ataukah sudah bisa menerima? Karena tidak semua itu harus berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pesannya itu tentang sebentar. Oke, pesannya itu tentang ini ya, mengekspresikan tadi ya. Karena dia kan mengumpat saya ya, mengumpat saya dengan berbagai umpatan ya. Nah, orang ini kan marah, kecewa, dan jengkel karena katanya saya tidak membalas DM dia sebelumnya, karena memang benar saya tidak membalas ya, karena semesta higher self saya tidak mendorong, tidak menggerakkan saya untuk membalasnya. Nah, dia bisa marah, dia bisa mengekspresikan ini ya, mengekspresikan kemarahannya, kejengkelannya, kekecewaannya. Nah, ini adalah gambaran loh, ternyata orang yang jengkel, orang yang marah, orang yang kecewa itu seperti ini toh gambarannya. Nah, tidak masalah ya kalau kita mengekspresikan rasa jengkel kita, mengekspresikan rasa marah kita, mengekspresikan rasa kecewa kita pada suatu kondisi. Tapi kita juga harus kemudian melampaui itu ya, seperti itu. Nah, selama ini sebelumnya saya flashback ya. Ketika saya jengkel, ketika saya marah, ketika saya kecewa pada suatu keadaan, suatu kondisi hidup ya, saya tidak menerima 3 emosi tersebut ya. Saya menyangkalnya. Saya tidak mengekspresikannya ya. Saya belum pernah mengumpat marah-marah sampai sebegitunya. Oh, kalau seandainya saya marah, mengikuti amarah saya karena saya merasa kecewa atau saya merasa jengkel, pasti gambarannya atau saya mungkin akan seperti orang ini. Oh jadi seperti ini ya gambaran saya. Kalau jadi saya melihatnya dia itu lebih ke diri saya yang lain, begitu loh ya, paham kan ya? Jadi karena di sini saya yang di sini tidak bisa yang namanya itu marah sampai mengumpat semacam itu ya, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi itu terekspresikan melalui orang yang DM saya. Jadi orang ini mengekspresikan rasa kesalnya, rasa marahnya, rasa kecewanya karena sebuah penolakan ya. Jadi mirroring gitu loh ya. Jadi apa yang tidak bisa saya lakukan ternyata itu tergenapi melalui orang ini, begitu ya. Itu pembelajaran yang kedua. Nah, jadi saya perlu untuk pembelajarannya itu saya perlu untuk lebih bisa menerima dulu ya, menerima rasa jengkel, rasa marah, rasa kecewa di dalam batin ya. Kemudian
Setelah menerima baru kita bisa menyadari, oh kenapa kok rasa ini bisa muncul, itu munculnya dari mana, alasannya apa, dan nanti hilangnya itu kemana. Nah ya itu ya, kesadaran itu baru muncul kalau kita sudah bisa menerima kondisi batin tersebut. Nah, dulu-dulunya kan saya belum bisa menerima kondisi batin, kondisi kehidupan tersebut ya. Jadi itu memang hilang begitu saja. Hilangnya tapi bukan karena terlampaui, bukan karena ditransformasi, tapi hilangnya itu karena terpendam begitu ya. Jadi ketutupan, terpendam oleh yang lainnya begitu ya. Jadi dia semakin masuk ke alam bawah sadar dan mengendap sampai akhirnya di titik ini itu dimunculkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh semesta sendiri ya. Hei, masih ada endapan loh di dalam batin kamu itu yang belum kamu bereskan. Nih, saya kirim orang ini untuk dirimu. Nah, untuk bisa menerima kesadaran bahwa orang ini adalah refleksi atau pantulan dari diri saya sendiri, itu kan butuh proses ya. Butuh proses yang sangat panjang dan butuh keheningan. Butuh penyerahan diri ya. Kita harus mau menundukkan cipta rasa karsa ego kita kepada daya yang lebih besar. Dayanya siapa? Dayanya Yang Maha Kuasa, dayanya Sang Kesadaran Agung, atau yang lebih dekat, dayanya dari diri sejati atau higher self kita sendiri. Yang unik di sini ya, saya akan bahas sedikit kenapa kok hinaan dia itu tidak, sebenarnya setelah saya mendapatkan kesadaran itu tidak ada artinya, tidak berarti apapun ya. Yang disoroti di sini ya, dia ngatain saya dengan berbagai macam. Salah satunya adalah dia mengatai fisik saya yang dimiripkan dengan seekor beruk ya. Saya, karena waktu pertama tentu saja cipta rasa karsa itu tergelitik ya, tertrigger, merasa ingin mengumpat ya, ingin apalah pokoknya, ingin apa ya istilahnya. Jadi ketika seseorang di-trigger, mungkin yang men-trigger itu adalah rasa tidak nyaman atau insecurity ya. Nah itu ya, tidak perlu dikasih tahu ya. Saya sadar diri, sadar posisi bahwa diri saya ya memang seperti ini ya. Diri saya memang seperti ini. Kamu tidak perlu mengatakan saya mirip anjing, mirip beruk, mirip apapun. Tidak perlu mengatakan seperti itu. Saya sadar diri. Nah, tapi kemudian saya melihat lebih dalam. Kenapa kok orang ini bisa mengatai saya mirip beruk ya? Kalau kita melihat simbolisme, hewan beruk itu merepresentasikan kelicikan, kecerdikan, dan kebijaksanaan. Nah, kalau kalian melihat Dewa Hanuman itu kan beruk ya, monyet. Dewa Hanuman itu monyet, kera. Dan Dewa Hanuman itu direpresentasikan atau merupakan dewa apa? Dewa kesaktian, dewa kekuatan, dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian Dewa Thoth dari Mesir kuno itu selain digambarkan sebagai burung ibis ya, dia juga digambarkan sebagai babun atau beruk, kera, seperti itu ya. Representasinya adalah kecerdasan, kecerdikan, kreativitas. Nah, berarti secara tidak langsung orang ini mengakui bahwa diri saya adalah sosok yang cerdas, sosok yang cerdik, sosok yang bijaksana,
sosok yang licik semacam itu ya. Karena kalau memang dia tidak mengakui itu, dia tidak akan dia tidak akan merasa kecewa atas tidak saya responnya itu ya. Saya berpikir, oh, sebegitu kamu mengakui ya, sebegitu kamu mengakui kecerdikan, kebijaksanaan saya sampai-sampai gara-gara saya tidak merespon kamu kok merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih begitu ya. Jadi, oh, alam bawah sadarnya seperti itu. Kalau memang di mata dia saya itu seperti itu ya, seperti binatang, memang seperti binatang. Dia juga menyebutkan saya sebagai sampah masyarakat dan sebagai macamnya lah. Kalau memang saya hina, tidak berharga di mata dirinya, lantas kenapa dia datang kepada saya mengajukan pertanyaan dan dengan harapan saya merespon. Begitu ya. Jadi, oh, ternyata seperti itu gambarannya. Kemudian dia juga selain mengatai diri saya sendiri, ya, dia juga menghina atau mengumpat ibu saya terutama ya. Ibu saya dikatain jalang, lacur, lonte dan sebagainya. Saya tidak masalah. Saya tidak merasa terhina, saya tidak merasa. Tapi mungkin itu ya yang menjadi trigger saya itu yang saya dikatain buruk tadi, karena saya memiliki endapan atau samskara di dalam batin saya, itu saya punya insecurity dan saya mengakui itu dan saya harus menghadapi itu, saya harus menerima itu dan saya menyadarinya dan saya harus melampauinya. Nah, karena dia muncul di sini men-trigger insecurity saya. Ya, sebenarnya kita itu tidak perlu insecure. Ya, saya menyadari kita tidak perlu insecure. Karena insecure itu tidak diperlukan. Kalau kita menyadari kesejahteraan diri kita tidak akan insecure. Tubuh fisik kalian dengan segala kesempurnaan dan ketidaksempurnaannya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu adalah kuil suci dari Yang Maha Kuasa. Ya. Badan ini adalah kuil suci bagi Yang Maha Kuasa. Pengejawantan Yang Maha Kuasa di dalam kuil suci ini adalah yang disebut sebagai diri sejati atau higher self. Kalau orang modern ya menyebutnya sebagai higher self, kalau orang yang kejauhan menyebutnya diri sejati, semacam itu. Kemudian segala kesempurnaan dan ketidaksempurnaan tubuh fisik ini, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu adalah ekspresi dari Yang Maha Kuasa, adalah pengejawantahan dari Yang Maha Kuasa, karena yang di dalam sini adalah Yang Maha Kuasa. Jadi tubuh fisik ini bagaimanapun bentuknya itu adalah representasi dari Yang Maha Kuasa. Contoh, tadi saya menyebutkan Dewa Hanuman, tubuh fisiknya itu kera. Nah, tubuh fisiknya wujudnya kera. Tapi wujud ini merepresentasikan pengetahuan, kebijaksanaan, kecerdikan, kelicikan, kekuatan, fleksibilitas, stability, dan sebagainya macamnya. Kemudian ambil contoh Dewa Ganesha. Dewa Ganesha itu kan disebutnya sebagai Gajah Mukha atau yang berkepala seperti gajah. Nah, hinaan kepada dewa itu sebenarnya adalah sebuah pujian. Gajah Mukha, kepalamu seperti gajah. Nah, berarti kan itu sebenarnya kata-kata hinaan, tapi juga mengagungkan, memuji Dewa Ganesha. Karena kepala gajah ini merepresentasikan kecerdasan yang luar biasa.
Dewa Ganesha itu kan direpresentasikan sebagai dewa kecerdasan, dewa kebijaksanaan. Kemudian Dewa Ganesha perutnya besar, disebutnya Lambodara, yang berperut besar. Di perutmu besar, si perut besar Lambodara. Nah, representasinya apa? Kenapa kok Ganesha digambarkan perutnya besar? Karena dia merepresentasikan kemakmuran, kelimpahan, kesuburan, ya. Kemudian Dewi Kali. Dewi Kali digambarkan rambutnya itu tergerai kusut, si rambut kusut. Nah, julukannya Dewi Kali itu si rambut kusut. Kenapa? Arti dari rambut kusutnya Dewi Kali itu apa? Artinya rambut kusutnya Dewi Kali itu adalah tidak terkendali, bahwa energi alam semesta itu semestinya itu tidak terkendali. Memang tidak dapat dikendalikan. Karena kekuatan yang maha kuasa itu tidak terikat. Nah, kalau rambutnya diikat kan berarti kan berarti kan terikat oleh norma-norma, terikat oleh tradisi dan sebagainya. Sedangkan Dewi Kali itu rambutnya digerai, kusut ya. Itu adalah representasi bahwa Dewi Kali atau yang maha kuasa itu tidak terikat pada tradisi, norma masyarakat, moralitas, agama, dan sebagainya macamnya. Kemudian Dewi Kali juga disebut sebagai si kulit hitam atau Kalika. Nah, kalian yang saat ini mungkin terlahir dengan kulit hitam, ingat ya, Kalika, si kulit hitam. Representasinya itu apa? Kalika kulit hitam itu disebutnya digambara atau yang berpakaian semesta. Jadi kulit hitam itu merepresentasikan bahwa Dewi Kali tubuhnya itu ya semesta seluruh jagat raya itu ya tubuhnya Dewi Kali itu gelap hitam. Nah, jadi kalau coba kalian yang insecure dengan tubuh fisik kalian, coba temukan makna filosofi dari setiap bagian tubuh kalian. Misal kalian insecure dengan rambut kalian yang keriting, berikan makna yang ilahiyah. Kalian itu dewa ya, kalian itu dewa ataupun dewi, kalian juga Tuhan, dan setiap bagian tubuh Tuhan, setiap bagian tubuh dewa dan dewi itu memiliki makna simbolisme. Seperti yang saya sebutkan, kepalanya Ganesha, kenapa kok gajah? Itu ada maknanya. Kenapa kok perutnya buncit? Ada maknanya itu. Kenapa kok Dewi Kali kulitnya hitam? Itu ada maknanya. Kenapa kok rambutnya Dewi Kali itu kusut? Itu ada maknanya. Kenapa kok dewa ini kulitnya merah? Itu ada maknanya. Dan kalian sebagai makhluk ilahiyah, kalian harus tahu makna dari perwujudan ilahiyah kalian itu apa. Yaitu makna yang kalian berikan kepada perwujudan kalian, itu terserah kalian. Tidak harus sesuai dengan yang ada di tradisi tertentu ya. Misal kalau tubuh kalian gemuk, tubuh fisikku seperti ini karena ini adalah kualitas ilahiyahku. Aku adalah dewa kesuburan, dewa kemakmuran, dewa kekayaan. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin kulit kamu hitam ya, kulit kamu hitam. Seperti yang saya sebutkan tadi, kulit hitamku ini adalah representasi dari jagat raya. Aku adalah jagat raya itu sendiri. Aku adalah gelap malam yang mencekam. Aku adalah maut. Aku adalah waktu. Aku yang melampaui hidup dan mati. Aku yang melampaui masa kini, masa lalu, dan masa depan. Terserah kalian memaknainya seperti apa ya. Bibir kalian seperti ini, maknai. Telinga kalian seperti ini, maknai. Hidung kalian, maknai. Berikan makna yang ilahiyah ke dalam diri kalian ya. Ke dalam setiap pengejawantahan ya. Karena kita ini dewa loh ya. Kita dewa, yang perempuan dewi ya. Kita ini makhluk ilahiyah dan sudah semestinya setiap pengejawantahan kita, setiap manifestasi dari ujung kaki sampai ujung rambut kita itu
punya makna, punya kualitas ilahiyah yang seharusnya kita tinggikan. Kita tidak perlu insecure ya, tidak perlu merasa rendah diri. Dan kita juga jangan membandingkan kualitas ilahi, kualitas diri kita dengan orang lain. Karena orang lain itu ya dewa, itu tugasnya di situ. Kita kualitas kita di sini, kita dewa ini ya. Ya ibarat kata kita dewa, saya dewa dewa ilmu pengetahuan, katakan seperti itu ya. Jangan membandingkan diri dengan dewa yang kaitannya dengan kesuburan seperti itu ya. Itu titahnya sudah berbeda, jagatnya juga berbeda. Di situ jagatnya jagat kesuburan dan kemakmuran ya. Wujudnya yang seperti itu sudah sesuai dengan titahnya, sudah sesuai dengan jagat di mana dia ditugaskan. Nah, diri kamu ada di jagat apa saat ini, ada di semesta apa ya, titahnya seperti apa itu sudah disesuaikan begitu ya. Oke, kembali ke hinaan tadi ya, hinaan. Jadi ibu saya dikatain lonte, kemudian dikatain pelacur, jalan dan sebagainya. Perlu diketahui ya, ini mungkin untuk orang yang terikat pada norma sosial. Orang awam pasti terikat dengan orang tuanya, itu terikat rasa ini ya, rasa keterikatan hubungan antara anak dan orang tua ya, kedekatan semacam itulah yang umum lah ya. Kemudian juga ada rasa cinta intim, kemelekatan, intinya kemelekatan terhadap hubungan entah itu anak dan bapak, anak dan ibu, seperti itu. Dan ada kecenderungan untuk berbakti, kemudian melayani, membela orang tua dan sebagainya. Tapi tidak, tidak untuk saya ya. Saya pribadi, saya akan belak-belakan di sini ya. Saya pribadi tidak merasakan adanya keintiman, baik itu dengan saudara saya atau dengan orang tua saya. Saya tidak merasakan ikatan yang semestinya layaknya orang bersaudara atau layaknya anak dengan orang tua ya. Saya tidak merasakan dorongan untuk berbakti. Saya tidak merasakan dorongan untuk membela orang tua saya. Saya tidak merasakan dorongan untuk terikat kewajiban-kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Jujur, saya akan belak-belakan saya mengatakan seperti itu. Kalaupun saya melakukan sesuatu, memberikan sesuatu atau melakukan pelayanan sesuatu kepada saudara saya atau orang tua saya, itu murni karena kesadaran saya sendiri, bukan karena saya saudara seseorang, bukan saya putra seseorang. Itu murni karena kesadaran saya sendiri, karena semesta, karena diri sejati saya yang mendorongnya. Jadi ketika mungkin ibu saya di waktu kecil karena dulu saya sebenarnya dari keluarga yang fanatik ya, dari keluarga yang sangat islami seperti itu. Bapak saya dulu jenggotnya panjang seperti ini. Jadi waktu sekolah saya sering dikatain, anaknya si ini jenggotan bla bla bla. Kemudian ibu saya juga dulunya bercadar, kemudian kerudungnya lebar, itu dikatain ninja dan sebagainya. Dari kecil saya sudah tidak merasakan rasa tersinggung, rasa untuk membela orang tua saya itu tidak ada. Saya cuma diam dan ya udah gitu aja ya. Karena setelah saya berproses sampai sebesar ini, saya menyadari kenapa kok tidak ada ikatan seperti itu. Kenapa kok tidak ada rasa yang umum seharusnya dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya, yang umum dirasakan oleh seorang kakak dengan adik-adiknya atau seorang anak dengan saudara-saudaranya seperti itu ya. Karena saya melihat atau saya mempersepsikan kedua orang tua saya dan saudara saya itu rekan seperjalanan ya, hanya rekan seperjalanan. Ibaratnya ini tuh saya sedang traveling ya. Traveling, saya ketemu orang di jalan, ya berinteraksi
seperlunya, seperti itu ya. Jadi saya menganggapnya ibu saya, bapak saya, saudara saya itu ya, kalau tidak orang, saya menganggapnya sebagai lebih ke ya itu tadi, rekan-rekan seperjalanan yang saya temui. Saya ini ibaratnya seorang traveler ya, seorang pelancong ya, melakukan perjalanan bersama pelancong lainnya, kemudian atau bertemu dengan pelancong lain di dalam perjalanan seperti itu. Yang saya rasakan hubungan yang saya rasakan pada orang tua saya, saudara saya itu seperti itu. Jadi kalau kamu mau menghina-hinakan orang tua saya ya silahkan. Saya tidak merasa terganggu untuk itu, tapi ya, saya mengakui waktu kamu menyebutkan saya seperti ini ya, dan itu men-trigger insecurity saya mengakui, dan itu memunculkan samskara atau endapan emosi yang belum saya selesaikan, belum saya lampaui. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan semesta alam, kepada Sang Kesadaran Agung yang telah mengejawantah sebagai pribadi ini, sebagai orang ini yang telah masih berkenan loh ya, yang Maha Kuasa masih berkenan mewujud di hadapan saya untuk memberikan pencerahan, memberikan penerang benderangan. Ini terjadi, saya tidak seharusnya ya, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang istilahnya tidak baik lah ya. Tapi saya melihat ini sebagai wujud cinta kasih dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Kesadaran Agung, dari semesta. Cinta kasihnya itu tidak terbatas, tidak terdefinisi, dan tidak bersyarat. Nah, meskipun Yang Maha Kuasa datang dalam wujud yang seperti ini ya, menunjukkan apa istilahnya, beliau wujud garang ya, wujud yang ekspresinya itu kalau orang melihat kan tidak baik kan ya. Kalau kita pakai penilaian manusia kan, wujud yang dihadirkan di hadapan saya itu kan tidak baik ya, dan menyakitkan, tidak enak dilihat, tidak enak dipandang, dirasanya juga tidak enak. Tapi itu adalah kenyataan hidup yang harus diterima ya, bahwa kenyataannya, esensinya orang itu adalah tetap pengejawantahan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita bisa melihat setiap peristiwa itu adalah wujud kasih dari Yang Maha Kuasa. Kasih yang tidak terbatas, tidak terdefinisi, tidak bersyarat. Kita akan melihat semua itu sebagai pembelajaran, sebagai kasih, dan sebagai katalis ya. Saya sangat berterima kasih kepada orang ini karena beliau telah menjadi katalis atau batu loncatan bagi saya untuk mengembangkan kesadaran saya, memperluas kesadaran spiritual saya, memperluas kesadaran terhadap diri saya, terhadap fenomena yang ada di dalam pikiran saya, fenomena yang ada di dalam batin saya. Kemudian menjadi katalis terjadinya transformasi dan evolusi kesadaran spiritual. Jika kalian mungkin juga berada di posisi yang sama seperti saya, lihatlah situasi atau kondisi tersebut. Meskipun itu wujudnya bendu ya, atau wujudnya itu tulah, kutukan, ataupun azab, katakanlah kalau orang beragama menyebutnya seperti itu ya. Lihatlah itu sebagai wujud kasih Yang Maha Kuasa. Itu adalah kasih Yang Maha Kuasa. Kasihnya Yang Maha Kuasa itu tidak terbatas, tidak terdefinisi, tidak bersyarat ya. Jadi bisa saja wujudnya kasihnya itu ya, kamu dicubit, kamu ditampar, kamu di-trigger kegelapan dalam dirimu, ya itu kasih. Kalau nggak begitu kamu kan nggak akan
memperluas kesadaranmu, nggak akan bertransformasi, nggak akan berkembang ke level kesadaran yang lebih tinggi semacam itu ya. Jadi intinya seperti itu. Saya hanya membagikan pengalaman saya ini ya, pengalaman yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat transformatif ya. Jika kalian mungkin berada di situasi yang sama, saya berharap kalian juga mampu melampaui apapun itu yang kalian hadapi ya. Kalian mampu mencapai perluasan kesadaran spiritual, kalian mencapai transformasi dan evolusi. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Oh ya, terima kasih ya bagi kalian yang sudah berkenan ya mendengarkan celotehan saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan, vibrasi dan frekuensi yang saya pancarkan kepada kalian dapat sedikitlah ya, setidaknya memantik terjadinya transformasi, evolusi ya. Syukur-syukur bisa mencapai asensi spiritual, mencapai keilahian yang sudah menjadi hak kelahiran kalian. Sampai jumpa, selalu diberkati.